Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imokta Lestari dari kelas 11H. Di sini saya akan membuat video remedial fisika yang akan membahas soal tentang elastisitas dan dinamika. Soal yang pertama tentang elastisitas. Sebuah kawat dengan luas penampang 0,5 mm persegi ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga mengalami tegangan sebesar 4 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Besar gaya F adalah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa luas penampang atau A-nya itu 0,5 mm persegi atau 0,5 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7 meter persegi. Terus tegangannya itu 4 dikali 10 pangkat 6. Yang ditanya besar gaya F. Perlu kita ingat bahwa rumus tegangan itu adalah F per A sama dengan F sama dengan tegangan dikali luas penampang. Tegangannya di sini 4 dikali 10 pangkat 6. Kita tulis 4 dikali 10 pangkat 6. Terus dikalikan dengan luas penampang. Luas penampangnya 5 dikali 10 pangkat min 7 meter persegi. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 1. 20 dikali 10 pangkat min 1 sama aja kayak 2 Newton. Jadi hasil besar gaya F-nya adalah 2 Newton. Nomor 2. Sepotong kawat logam homogen panjangnya 140 cm dan luas penampangnya 2 mm persegi. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton bertambah panjang 1 mm. Modulus elastik bahan kawat logam tersebut adalah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa L atau panjang kawat logamnya itu 140 cm atau 1,4 meter. Terus luas penampang atau A-nya itu 2 mm persegi atau 2 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, gayanya itu adalah 100 Newton. Delta L-nya 1 mm per 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ditanya elastisitasnya itu tegangan dibagi regangan. Tegangan itu F per A, regangan itu delta L per L. Jadi elastisitas sama dengan F per A dikali L per delta L. F atau gayanya itu adalah 100. A atau luas penampangnya itu 2 dikali 10 pangkat min 6. Terus L-nya itu 1,4, delta L-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 3. 1,4 dibagi 2 itu 0,7. 0,7 dikali 100, 70. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 9. Jadi 70 per 10 pangkat min 9 sama dengan 70 dikali 10 pangkat min 9. 70 dikali 10 pangkat min 9 itu sama dengan 7 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Suatu batang homogen panjang L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 2 delta L, maka besar gaya tariknya adalah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu bilangan homogen panjang L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Nah, yang ditanyanya itu besar gaya tariknya. Menurut hukum Hooke, F itu sama dengan K dikali delta X. F dengan delta X ini kan berbanding lurus. Jadi dapat kita buat perbandingan F1 per F2 sama dengan delta X1 dibagi delta X2. F1 per F2 ini jadinya F per F2. Delta X1 per delta X2 ini jadinya delta L per 2 dikali delta L. Delta L ini karena sama jadinya kita coret. Kalau dikali silang dia itu jadinya F2 sama dengan 2F. Sekarang akan membahas soal tentang dinamika. Soalnya adalah sebuah silinder pejal bermasa 0,1 kg menggelinding di atas lintasan datar yang kasar dengan kelajuan tetap 4 meter per sekon. Besar energi kinetik silinder tersebut adalah, dari soal tadi dapat kita ketahui bahwa masanya itu 0,1 kg, terus kecepatannya itu 4 meter per sekon, terus konstanta pada silinder, dapat kita ketahui bahwa konstanta pada silinder pejal itu adalah setengah atau 1/2. Nah, ditanya adalah energi kinetiknya.
Penyelesaiannya adalah energi kinetik total sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat dalam kurung 1 plus K atau konstanta inersia. Nah, 1/2 dikali masanya itu 0,1 kg. Terus kecepatannya itu adalah 4. Jadi 1/2 dikali 0,1 dikali 4 kuadrat dalam kurung 1 ditambah 1/2. 1/2 ini adalah konstanta inersia pada silinder pejal. 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dibagikan 2 sama dengan 8. 8 dikali 0,1 sama dengan 0,8. 1 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Jadi sisanya 0,4 dikali 3. 0,4 dikali 3 sama dengan 1,2. Jadi hasilnya adalah 1,2 Joule. Soal yang kedua. Sebuah bola berongga dengan kecepatan gravitasi 10 menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring yang tingginya 12 meter. Kelajuan linier bola ketika tiba di dasar bidang miring adalah, dapat kita ketahui bahwa di sini ada bola berongga yang menggelinding dari ketinggian 12 meter. Nah, yang ditanya kecepatan ketika sampai di dasar. Untuk mencarinya kita menggunakan V sama dengan akar 2 dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian per 1 plus konstanta inersia. Sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 12. Yang dimana kecepatan gravitasinya itu adalah 10, terus ketinggiannya itu adalah 12. Dibagi 1 plus 2/3. 2/3 ini merupakan konstanta inersia atau momen inersia pada bola berongga. Sama dengan 2 dikali 10 dikali 12 sama dengan akar 240 dibagi 5/3. 1 ini sama aja kayak 3/3. Jadi kalau 3/3 ditambah 2/3 hasilnya adalah 5/3. Jadi di sini sama dengan akar 240 dikali 3/5. 240 dibagi 5 sama dengan 48. 48 dikali 3 sama dengan akar 144. Akar 144 itu sama aja kayak 12. Akar 144 itu kalau disederhanain jadi 12. Jadi kecepatan ketika sampai di dasarnya itu adalah 12 meter per sekon. Yaitu soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui massa katrol 10 kg dengan jari-jarinya 25 cm, tentukan percepatan benda yang bermassa 5 kg. Diketahui bahwa W-nya itu 50 ya. 50, terus M-nya massanya itu 5, terus konstanta inersia pada silinder pejal itu 1/2. Cara mencarinya yaitu A sama dengan W per M plus KM, yang dimana M itu adalah massa benda yang bertransaksi, K itu konstanta, M-nya itu massa benda. Terus sama dengan 50 dibagi 5 plus per 2 dikali 10. Kita kerjakan yang perkalian dulu. 10 dikali 1, 10, lalu dibagi 2 sama dengan 5. 5 ditambah 5, 10. Jadinya 50 dibagi 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Itu saja video dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.